Boleh, boleh lah. Ini tertanggal 19 Agustus kemarin ini. Boleh, boleh. Silakan, silakan. Mana? Klik lagi enggak? Mana share screen di mana? Siapa nak share screen? Di layar Windows itu nak klik Windows ada tulisan shutdown, klik itu. Kukira kamu yang nak share screen, nyuruh aku. Astaga. Ya, kan data di Pak Adi kan lengkap. Jadi kalau yang ini kan ini tidak usah kita bahas. Menimbang ini tidak usah dibahas lagi, menimbang mengingat tidak usah dibahas. Kayak kamu gila kayak. Tidak usah undang-undang. Undang-undangnya banyak nanti nih terkait. Ada Perpres, ada Permenpan, ada Permendagri. Nah, mangkonya aku bertanya, ada tak yang menimbang itu Permendikbud nomor 1 tahun 2020? Bener kan aku tuh? Nggak kate barsanya nih, Bar. Nah, itu berarti nggak kate ini. Jingga dulu, Bar. Berapa kilo, Bar? Nah, di sini kan menetapkan itu tentang mekanisme ya, tata cara seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini yang perlu kita sikapi tentang diktum-diktum ini. Jadi yang pertama ini kan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Berarti ini kan kalau jabatan fungsionalnya merujuk ke guru. Ya, jabatan fungsional kalau jabatan fungsional ini kan merujuknya ke guru. Ini. Kalau jabatan pelaksana ini bisa diartikan ini kayak ke teknis. Jabatan teknis ini yang B ini. Nah, selanjutnya kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama itu diperuntukkan. Nah, ini A, tenaga honor kategori 2, berarti X K2. Oke. Dan juga tenaga non aparatur sipil negara, berarti tenaga honor non ASN ya. Oke. Nah, diktum ketiga XTHK2 sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang terdaftar. Nah, ini perlu kalian cermati yang ini. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pada kepegawaian negara atau BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Ini yang kita bahas kemarin, yang sebelum Oktober 2022. Ada kan? BKN katanya. Iya, pokoknya yang yang dari SK pertama kita ngisi data BKN itu Iya. Pokoknya terakhirnya sampai di Oktober 2022. Iya, nah itu yang 2022 kemarin. Terakhir yang, Oktober 2022. Yang kita melok kasubak submit data itu Kata kau jangan kau cerita ke, ngapa kau cerita ke? Yo, yang proyek aku lah. Yes. Besar proyek tuh ya. Iya. Dapat duit makan. Melok kau tuh biji. Melok kau tuh. Ya enggak masalah. Itu kan cuman perupan bae melihat data yang ini bukannya data pribadi atau data. Barang lah sudah juga 2 tahun yang lalu. Iya, berapa tahun yang lalu? Waktu zaman Pak Harto lah. Ya. Waktu aku belum ada kumis, Bar. Iya, waktu zaman Pak Harto, Pak dia enak toh. Ya, jadi itu Oktober 2022 terakhir yang dibahas itu. Ya. Jadi ada selain itu mungkin ya jadi permasalahan juga kayak. Jadi pasti data kalian bisa enggak kita ngecek diri kita nih sudah masuk database BKN apa tidak? Coba kalian cek di database BKN sudah masuk belum kalian? Waktu itu bisa Kak, tapi setelah rame itu dicaknya di take down link. Di take down kalau enggak salah pakai nick waktu itu. Pakai nick sama nomor kakak. Sama kakak Iya. Oke, sekarang enggak bisa lagi. Kita lanjut ya. Ini di diktum 4 ini tenaga non ASN sebagaimana dimaksud pada diktum kedua terdiri atas pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja. Nah, ini berarti data kalian tuh harus dicek di BKN database tadi. Dan yang kedua itu masih aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus.
Nah, kalau kita nyikapi yang B ini berarti dia terdata Dapodik. Nah, aman kawan kita. Ya, terdata di Dapodik dianya. Nah, tinggal kalian ngisi riwayat karir itu dari awal pertama kali honor sampai sekarang. Walaupun di satu sekolahan, Pak. Tidak masalah. Tadi kan yang pertama kan dia sampai pangkalan database itu kalau tidak salah sampai Oktober waktu itu kita bahas ya. Pernah kan kita bahas kan sampai Oktober, terakhir Oktober 2022. Kalau tidak salah itu. Intinya masih aktif lah. Masih aktif. Nah, itu jangan terputus gitu. Nah, selanjutnya yang kelima itu pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum kedua hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja pada saat mendaftar. Berarti dia mengutamakan Induk. Nah, induk. Di mana Dia dia berarti dia tidak bisa ke tempat lain, berarti ngelamar ke tempat Tidak lain. bisa tempat lain. Dia hanya bisa melamar di induk. Jadi misal di sekolah itu berapa, anggaplah 5 honor, formasi berdua, ya sudah silakan kalian bersaing sama sesama kalian, kayak itu. Dia Benar ya? bisa Chan, ngelamar ke lain. Iya. Tuh. Chan, kau ngerti tak Chan? Kalau tidak ngerti nanya Chan, jangan diem, bay. Bisa dipahami ya, berarti dia diutamakan yang induk. Keenam itu kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat dilamar oleh penyandang disabilitas. Jadi pada kawan-kawan yang disabilitas bisa dengan melampirkan surat keterangan dokter, rumah sakit, puskesmas yang menerangkan jenis atau mungkin derajat disabilitas. Maksud jenis itu mungkin dia tuna rungu atau tuna netra, itu bisa dijelaskan dengan surat keterangan dokter. Dan juga bagi kawan-kawan rekan-rekan yang penyandang disabilitas juga dia menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan dia sehari-hari dalam menjalankan aktivitas untuk jabatan yang dilamar dia. Jadi dia buat video kegiatan dia sehari-hari. Mungkin ini untuk guru-guru kawan-kawan kita, guru-guru SLB mungkin ya. Bisa jadi juga dia mungkin berpartisipasi di situ, dia ngambil kelas jabatan di situ. Selanjutnya yang ketujuh itu setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi. Sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran. Dengan ketentuan paling singkat 2 tahun pada jabatan pelaksanaan. Jadi misalnya Akbar daftar nih, operator, berarti dia minimal ya, paling singkat 2 tahun jadi operator. Paling singkat terdaftar di data Dapodik. Paling singkat 2 tahun. Ada pembuktiannya enggak, Kak? Sertifikat enggak? Ya itu kan KG. Bisa dibuktikan dengan surat tugas, juga kan riwayat mengajar kita di Dapodik. Screenshot be beranda Dapodik itu kan nama kita operatornya. Iya, operator kan bisa di situ. Selanjutnya untuk B itu paling singkat 2 tahun jabatan fungsional. Jadi mungkin untuk guru jenjang pemula, terampil, atau ahli pertama. C itu paling singkat 3 tahun untuk jabatan fungsional jenjang ahli muda. Tuh, jadi ada kelas jabatan masing-masing untuk jabatan fungsional yang KG mungkin saat dipilih KG, pemilihan KG. Kami ini apa Kak jabatannya Kak? Ya kan kalian kan pemula. Kalau dinas. Oh pemula. SMA kalau nih Kak. Ya kan SMA. Oh, fungsional itu untuk S1 ya? S1. Kan kalian pelaksana kalian itu. Di kaki kan dijelaskan di bawah kaki ada penjelasan selanjutnya ya. Kedelapan, ketentuan sebagaimana dimaksud diktum ke-7 dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan sebagai berikut. Nah, misal kalau jadi dosen beda lagi aturan mainnya. B, jabatan fungsional pengawas sekolah. Nah, ini ada tambahan syarat persyaratannya untuk dosen sama pengawasnya itu ada persyaratan tambahan untuk jabatan fungsional Duwiko ini. Ke-9 itu pengalaman bagi jabatan fungsional dosen. Nah ini kan sebagaimana dimaksud huruf A paling singkat 2 tahun pada jenjang asisten dosen. Berarti sebelum jadi dosen dia paling singkat harus asdos dulu 2 tahun. Turi, kalau kau nak jadi dosen berarti ngomonglah sama itu lagi posisi.
Masih berlaku yo. Masih dong. Masih berlaku tanda tangan berarti Kak? Masih. Bukan tanda tangan, memo. Oh memo. Berlaku nih kertas lembar tuh Kak. Ya, tolong ini yang ada di kampus, tolong tonton nih podcast ini. Ya. Oh jadi aman, terutama dosen Kak. Woi mati aku. Lanjut ke ini Kak, ke 15 ya, seleksi Kak. Yang soal-soalnya itu 1/5 soal itu. Katonyo ini tidak ada ambang batas, jadi nilai terbaik. Anu Pak Ade tadi. Cedok kalau. Tidak keluar kan Jiminnya. Udah Kak. Ke 35. Kati suaro. Ini kan yang ada suara dak? Ada. Nah, kita bahas yang ke-12 dulu. Jadi yang seleksi 12. pengada itu kan ada seleksi administrasi sama kompetensi. Berarti kalau seleksi administrasi itu mungkin pemberkasan ya. Pemberkasan Ya, kalian lah. database Tadi mungkin kayaknya disiapin lah apa dia persyaratan administrasi. Selanjutnya seleksi Sama kompetensi. kita daftar CPNS. Yo, Ya, ijazah, transkrip. kayak itulah kira-kira. Nah, yang seleksi kompetensi mungkin itu soal-soal saat tes kayak. Nah, ke-13 seleksi kompetensi itu seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural. Jadi pesan aku untuk yang nomor 12 sama 13 kamu rajin-rajin baca. 12, Jangan main 13. jangan main game bae dak keruan. Dak kate pertanyaan tentang game di situ kaki. Berapa banyak skin kamu dak kate nanya dia di situ di CAT itu dak kate. Rasa banyak baca kamu. Dak kate nanya masa skin kan, apalagi yang galak nge-live sambil main game tuh kan. Salah dulu, tinggal kelar dulu sementara nih. Tinggal ke lagu. Kaget dulu yang namanya lab di lab nyanyi itu. Iya, Iya, berhentilah dulu. Gantian dulu live nyanyi. Kau tuh kamu siapa Bar? Tunggu lah ya. Langsung tembak Bar. Ada salah satunya. Lagi, Bar. Itu selanjutnya yang ke-14 itu seleksi kompetensi itu dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. Nah, ini mungkin kayak ada wawancara. Ya. Kompetensi ada wawancara. Wawancaranya Kak, mana salah wawancaranya masa di soal Kak? Oh, nah yang ke-15 ini itu nah ini materinya, materi kompetensi teknis bertujuan menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan. Ini bisa lah kalau rasa yang materi kompetensi manajerial ini kan kamu masih bisa lah. Tidak. Selanjutnya juga mungkin tentang kompetensi sosial kultural juga mungkin sama masih bisa. Karena mungkin ini bisa dirangkum tentang keseharian kita begawi. Ya, keseharian kita dalam pekerjaan tadi ini. Wawancara juga mungkin sama, mungkin ini kan wawancara mungkin kayak apa kemarin P3K itu mungkin apa? P3K apa yang kemarin tuh, Chan? Observasi. Cara mengajar nggak? Ya afirmasi. Iya, observasi mungkin ini kali. Observasi mungkin ini. Observasi. Tuh. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Ke-16 ini, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud itu dilakukan dengan CAT. Ya. Yeah. Oh, kita ngechat nih. Yo, ngechat. CATBA kayak. Itu. Jadi dengan menggunakan sistem komputer asisten tes. Jadi bukan kayak assessment ya. Jadi harus dengan CAT. Jadi harus bisa disikapi. Oh, hati-hati berarti ngisi soal itu, isi jawaban itu. Ya, jadi tidak bisa lagi bukan sistemnya ANBK. Ini pakai CAT. Nah, CAT itu dilaksanakan durasinya 120 menit, berarti 2 jam. Nah, wawancara sebagaimana dimaksud itu 10 menit. Selanjutnya ini mungkin untuk kawan-kawan disabilitas ya yang di kolom ke 19 sampai ke
21. Nah, yang 22 ini jumlah keseluruhan soal. Perlu kalian sikapi untuk yang 145 soal itu 90 itu kompetensi teknis, manajerialnya itu sekitar 25 soal, kompetensi sosial kultural itu 20 soal, dan wawancara itu 10 soal. Itu ya, ini mungkin perlu kita sikapi lah untuk 145 soal dengan waktu 120 menit tadi. Nah, ini juga untuk diktum ke 23 nih, nah penilaian. Nah, ini perlu kita sikapi juga. Jadi jawaban yang benar itu bernilai 5, yang salah itu 0. Jadi bukan nilai itu 1, tapi 5. Jadi kalau 145 dikali 5, itu berarti tuh. Bisa tahu ya ranking penilaian KG kan. Skor kalian misalnya dari galau ya baik 145 kali 5. Itu. Nah, poin ke-24 ini tadi. 25 itu juga sama tentang penilaian. Nah, untuk poin ke-26 ini jumlah soal sebagaimana maksud pada diktum ke-22, nilai kumulatif itu dikecualikan bagi jabatan pengelola umum operasional. Nah, ini mungkin untuk KG kawan-kawan kita yang mungkin tamatan SD ya, pengelola umum operasional ini mungkin tuh banyak juga itu ini mungkin KG bisa dibaca lah. Nah, untuk yang 29 sama 30 ini jika berperingkat terbaik, berarti kan ada perankingan juga KG. Tapi tidak ada tidak ada ambang batas tapi kan? Ya, kayaknya kayak itu sih. Kalau pemahaman kalian kayak mana ini? Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Kalau dari situ sudah kalau dari peringkat terbaik artinya ya tidak ada ambang batas asal itu penjelasannya di 30 itu Pak Adi. Ke 30. Di poin 30 itu lah. Itu kan ada urutan prioritasnya itu kan. Nah, ini di 30 itu ya. Nah, nih. Nah, penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagai maksud. Ini bagi X ini ya. Berarti ini ya pemeringkatannya ya. Atau kayak mana nih? Iya. Jadi dia tuh ini tadi aku baca-baca lihat konten Wong juga ya, terus nonton di TikTok penjelasannya. Jadi ini gitu, misalkan prioritas yang pojok itu kan XTHK2 kan. Misal di sekolah itu ada XTHK2 nih. Ada XTHK2, ada honor BKN, ada honor biasa. Nah, jadi dia tidak saling ganggu, Adi. Prioritasnya tetap itu. Jadi walaupun yang honor BKN ini nilainya agak lebih tinggi, tetap prioritasnya yang XTHK2 dulu. Itu nah. Kecuali kalau dia sama-sama XTHK2 di sekolah itu tuh. Oke, berarti prioritasnya tetap kayak ini. Misal kayak yang honorer database PKN kan. Misal dia nilai dia 300, sedangkan yang honorer biasa nilai dia 350. Nah, itu tidak berarti yang honorer biasa itu gagal ke yang honorer BKN itu tidak. Karena dia beda ini, penilaiannya beda, susah dia. Kecuali kalau dia sama-sama honor BKN, sama-sama XTHK2, nah, itu baru mereka bersaing baru. Oke, terima kasih. Berarti kan sudah clear ya, berarti tidak saling ganggu lah. Berarti sesuai kriteria masing-masing. Musuhnya XTHK2, musuh XTHK2. Iya, benar. Bukan musuh, bukan musuh, Pak. Saingan, Kalau musuh itu musuh dia balap. Laju bebala dia Bang, musuh Bang. Lah. Iya. Tapi yang itu yang terakhir kali. Juga lah yang terakhir kali. Bahasa kasarnya. Berarti dia bersaing sesuai kriteria masing-masing.
ya. Berarti bersaing dengan masing-masing kalau Itu saya. Pak Adi yang perlu ditegaskan juga Pak Adi. Kayak mana? Mungkin Pak Adi yang lebih ini ya. Lebih tinggi. Sepemahaman aku, misalkan cak ini, misalkan dia apa? Formasi operator nih atau administrasian apa ya? Iya. Nah itu kan sudah dipos sesuai dengan status kita di Dapodik kan, status kepegawaian kita di Dapodik. Tidak Nggak ada hitungannya kan? Nah berarti kan cak ini, kalau dia guru, dia cuma bisa ngelamar formasi guru kan? Ya. Nah, dia tidak bisa ngelamar formasi operator. Nah, termasuk juga yang tendik, karena kan tendik ini Pak Adi, kita banyak kan di sekolah, ada penjaga, ada OB, ada satpam. Itu kan di Dapodik sudah dikunci kan, status masing-masing kan. status masing-masing gitu. Jadi dia tidak bisa serta-merta misalkan dia Dapodik satpam terus dia ngelamar ke operator atau dia ngelamar ke Guru. administrasi, tidak bisa. Itu sepemahaman aku itu. Mungkin Pak Adi ada pendapat yang lain. Kalau pemahaman aku Samuri kan sudah dikunci dari Dapodik tadi status kepegawaian dia karena kan terdata di database tadi sebagai APO yang Ya terakhir betul. yang Kan waktu kita di data itu kan sudah jelas status kita apa kan? Iya, Yang satpam, yang OB, yang penjaga, yang TU. di data Kalau aku tidak sepemahaman dengan Ari, sama Pak Adi juga tidak sepemahaman, tapi sepemikiran Pak. Tidak sepemahaman, tapi sepemikiran. Hah? Mikir baru. tumben kau Kalau mikir aku balik. beda pendapatan. Belajar dari YouTube. YouTube siapa Pak? Pendapatan beda dikit Jo, cuman Jo. Iya. Ya, yang aku beda pendapatan deh. Oh, kalau Nolnya beda. pendapatan beda. Kalau ini kita tidak selisih, tapi kita tidak selisih, tidak sepaham, tapi sepemikiran. Ya. Kita tidak serumah Beju. Tapi Apa lah ya? Sekecamatan kamu tuh, sekecamatan. Itu Beda, Pak. itu Oh, iya, pendapat Pak. aku Bar atau yang lain itu kan pendapat aku kan. Kalau mungkin ada di luar sana yang berpendapat berbeda silakan. ya. Kalau aku sih sama karena kan itu Bukan udah berarti dikunci. pendapat aku ini sudah Mamo. Final. dengan namanya Sama, pendapat jadi- ya. Jadi kan pas Ya. yang 2002 berapa telah dikunci tuh, jadi kan tendik kan tidak baca lagi ngelamar guru. Iya itu. Pendapatan aku juga cek itu, kadang-kadang galak melo ekskul dapat tambahan kan, kadang-kadang Ah, tidak melo ekskul. Ngasih kode Kak itu Kak, ngasih kode Beda, itu Kak. pendapatannya beda memang. Benar Rudiari itu. Ini kan pendapat aku Pemahaman, Rudiari tadi. Tapi sependapatan kalau di eskul. Sama. Aku juga mah itu. Biasanya aku kadang disuruh ngisi acara kan. Iya. Jadi kan pendapatan kan beda kan? Beda. Benar Rudiari itu. Mungkin ini sependapatan aku. Belum final katanya tadi itu kan. Jadi ya memang benar, kadang-kadang pendapatan kita berbeda. Kalau lagi dipanggil nambah pendapatan, kalau lagi tidak dipanggil tidak nambah pendapatan. Benar, Jadi iya, bahasa benar. apa? Bahasa apa nih? Kita tidak sepaham Ri, tapi sepemikiran. Ngasih kode ke Ari, kawan tuh ke Ari. Ada udah S10 bulan ini. Apalagi pemikiran juga. Apa yang ada di otak dia ada di otak aku. Ada. Itulah Oke. jawabannya tuh. Aku tidak berpikir hari ini. Selesaikan skripsi aku. Harus skripsi aku selesai baru gitu. Iya. Nah, itu Proyek kan besar itu. bahasan ini kan. Jadi itu mungkin ini mungkin sudah clear ya untuk teknis Itu, Kak. pelaksanaan kan. Apa? Kasih kau lagi Kak yang terakhir itu. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahap seleksi pegawai dengan pemberhentian, namun dapat mengisi lowongan kebutuhan dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah. Nah itu yang asik Kak. Cak mana itu? Kak? Ya Mungkin mungkin kau udah galak mikir. ini mungkin yang Tidak aku nyuruh Kak Adi yang mikir. Aku kan baca baik. ini kan mungkin yang pernah waktu kita mungkin sudah pernah Ikut. live waktu aku di Jakarta tuh pakai baju bull itu, Chicago Bull itu. Ada Oh, kan? iya, iya. Nah, itu kan yang aku lagi ngangkat mobil itu ya.
Nah mungkin kan kayak ke depan kan ada P3K paruh waktu, mungkin ini mungkin untuk diperuntukkan bagi mungkin, cuma tidak tahu, ini pemahaman aku, satu hari pendapat aku, mungkin untuk kawan-kawan yang kemungkinan tidak lulus di tahun ini. Tuh. Jadi bisa dipertimbangkan untuk tahun selanjutnya kan dia P3K paruh waktu tadi. Jadi intinya itu kaget di Dapodik itu tidak kate lagi guru honor itu tidak kate. Namanya tidak kate lagi guru honor, tenaga honor tidak kate lagi di situ. Jadi P3K paruh waktu ini. Tapi itu kalau ini kalau daerahnya mau, kalau daerahnya mau bisa juga. Tidak bisa juga, benar. Ada Nah, itu. poin 34 nih. Iya. Jadi kebutuhan bagi pelamar sebagai masuk pada diktum 33 itu diusulkan oleh pejabat pembina pegawaian kepada menteri. Jadi ini mungkin dari wali kotanya ya, mungkin atau bupati atau sekdanya yang mengusul ke. Jadi mungkin Kuraso pasti galak lah istilahnya, sedangkan dari sekian banyaknya yang cak kita sekarang ini lagi dia memperjuangkan, apalagi paruh waktu. Mungkin tinggal dikit lagi istilahnya itu. Paruh waktu itu mungkin kalau tidak ada apa pemaham, kalau tidak salah pemahaman mungkin itu kan berdasarkan data cut of Dapodik, berarti per 6 bulan sekali paruh waktu itu. Tapi tidak tahu juga, karena kan kalau kita bicara di lingkungan dinas pendidikan itu kan data itu kan dari Dapodik ya, dari Dapodik itu datanya. Itu kan tiap 6 bulan sekali. Makanya disebut paruh waktu, kalau dia setahun sekali penuh waktu. Itu. Jadi mungkin itu bahaya sih pemahaman aku dari edaran teknis ini. Mungkin ada kawan-kawan nyampe ke. Berarti Pak lah sampai kalau Pak Agus lah di rumah, Chandra di rumah, Ari di rumah, aku di rumah. Lah sampai kalau Pak, kata lagi anak di samping Pak. Adi. Ya, gimana? Kalau misalnya di sekolah dia tidak buka formasi Pak Adi. Dia ngelamar ke sekolah lain, berarti dia apa namanya? Tidak masuk prioritas tadi ya? Iya, tidak masuk prioritas, tapi bisa daftar. Kalau bisa daftar tidak lulus percuma. Bukannya tidak lulus. Mungkin dia bisa masuk paruh waktu tadi ya? Tidak, dia bisa. Kalau sepengetahuan aku dia bisa daftar tapi tidak prioritas. Tadi kan kalau di diktum berapa tadi kan diprioritas ke. Ya itulah tadi. Misalnya dia di sekolah aku tidak kate formasinya. Aku ngelamar di SD tetangga. Kalau SD sebelah ujinya atau cak ini Pak Adi. Bangunannya. Adi, atau cak ini. Ada sekolah yang formasinya buka tapi tidak kate uangnya. Mungkin untuk ngisi-ngisi yang cak itu kali ya. Bisa jadi ya? Iya, bisa jadi. Seperti yang pernah atau itu sekolah yang buka tapi di sekolah itu tidak kate operator karena operator itu guru ngerangkap operator itu kan. Nah, itu bisa juga itu. Soalnya ada operator yang ya maaf ngomong namo bae, tapi yang gawe-nya guru. Mungkin beda kate TU kan, secara finansial ya mungkin dia tidak cukup untuk gaji, tapi kalau dia dengan adanya P3K ini kan yang gaji kan bukan sekolah, mungkin ya itu benar Ibu. Ya makanya kemarin yang pernah kita data itu kan ada beberapa sekolah itu kan tidak kate operatornya, mungkin juga ada catatannya. Ya benar. contoh cak SMP 17 pakai itu SMP 18 SMP 19 itu kan ada kate operatornya kan. Nah, mungkin diisi di situ, atau juga beberapa SD itu kan yang secara data ya, bukan secara nyata, secara data dia ada kate operatornya. Nah itu kayak yang diisi yang kawan-kawan yang mungkin apa tadi yang bukan prioritas tadi kan dia ikut daftar di situ. Bisa jadi di ranking galau-galau operator Kak. Ada Kak? Ranking kan sekolah galau nggak pernah di ranking lagi. Tidak, ranking itu per sekolah. Oh, bukan keseluruhan ya, di ranking keseluruhan. Tahu itu di aku ranking terakhir itu aku. Nggak nuju ke wong jo. Jangan ngerasain kok, Bar. Memang kau niat saya. Aku itu tidak ngerasa. Cuman ada rasa itu kan. Iya, aku nih gila bukan lolo. Kalau di sekolah dewe aman, Bar.
Ya. Kalau begitu tejingok di data be ada no pecah pala budak itu. Dari balak dari penyakit ya mare. Itu aku bae nak ngelamar ke sana. Bebala gitu. Kamu nak ngembek kursi aku. Dah. Jadi mempertaruhkan harga diri mare. Iyo. Ngolah ke kamu tuh. Jangan lo ngambil tempat kawan, banyak sekolah yang kosong. Iya, kalau nak ngambek jangan yang kenal lo, nyari yang tak kenal lo ngambek lah. SMP 58 kosong, ya tak? SMP 17 kosong. Iya. Apa udah hari bet? Kalau udah hari bet 17. Tidak, kita ngelamar dulu di tempat kita. Ada aku situ. Kalau satu kakak bisa enggak? Misalnya kita ngelamar tempat kita, tuh pas di ranking di tempat kita ternyata kita nomor 3 atau nomor 2 atau nomor 1. Nah, yang nomor 3-nya tuh bisa enggak melanting di tempat lain? Bisa. Kalau kemarin waktu rakor itu karena kan kebutuhan tadi bisa jadi itu. Bisa di tempat lain. Yang kosong ya, di tempat yang kosong. Ditempatkan yang kosong, bisa dianu itu kaget. Atau menurut ini kakak kan itu nama aku tuh pemetaan. Nggak usah pening-pening juga. Donasi aja. Nggak usah pening-pening, yang penting daftar melok tes. Lulus. Dia kan tidak kati ambang batas, artinya kan penentuan nilai peringkat terbaik. Walaupun peringkat terakhir juga, maaf ngomong, adalah bagiannya istilahnya itu. Yang penting daftar, ngisi soal, jangan daftar dan ngisi soal. Nah itu yang tidak lulus. Aku pernah diomong ke Bar kemarin, jangan tak melok tes ya. Itu kalimat dia tuh, kode dia. Iya, yang penting daftar melok tes. Nah itu. Cuman nilai itu jangan malu-malui Bar, nilai itu Bar. Yo. Nah, 100 soal itu bener sih kok. Tak lama kayak pas di pengumuman lagi nilai kau kayak cuman 20. Soal 145. Bener sih. Ya. Yang isi cuma 10. Isi 10 ya mak. Oh iya. Memang lolos, kau tetap lolos, cuman iya malu kayak pas nak ngeprintnya tuh. Iya ada penilaian guys. Benar. Tidak juga cak itu. Walaupun ranking keseluruhan tadi terakhir. Walaupun cak ini tidak ada terakhir nian. Nomor 2 dari paling tidak nomor 2. Iya, karena nomor 2 di bawah aku tuh tidak masuk. Tidak masuk di bawah 2 di bawah aku tuh, katik nilainya. Sakit dia pas tes itu. Iya, aku berharap sakit kalau 2 yang sakit. Tidak, aku rasa dia tuh 2 itu diancam Akbar. Kamu usah masuk, awas mau masuk. Nah, tadi. Udah diancamnya jangan di 110 masuk aja. Tempat lain boleh. Pokoknya jangan di sekolahku, yang kenal, lamun tidak kenal taruh kalau ada tahu, kalau baca jangan, wong tuh tahu dengan aku mati. Ya pokoknya itu silakan lah kakek. Silakan berjuang lah untuk operator. Oh masih nak di situ lah Bar. Apa? Iya Bar. Masih nak di situ lah Bar. Aku tergantung dari Pak Harto. Tidak mau kamu. Bukan tidak mau kamu. Tapi kalau pacar kalau pacar cari zona ini. Pengalaman Kita mah ini. Kita nak balik ke zaman dulu kan tidak baca. Jadi tinggal kenangan dan serpihan-serpihan. Jadi ya ingat apa? Enak zamanku toh. Nah, jadi ya tergantung Pak Harto. Tidak masuk aku foto tidak ada nyari suasana baru. Yang cak itu nian Mari ya Mar. Kalau nak ke 83. Enggak apa-apa Kak. Gantian tukeran be. Yang tergantung Pak Harto. Aman Pak Harto ngomong kesini. Oke, ya sudah kalau cek itu. Baik, terima kasih buat teman-teman, rekan-rekan yang sudah hadir bergabung di Gimit ini. Mungkin kita akhiri obrolan singkat ini tentang PPG dan P3K. Intinya bersiap diri untuk menghadapi pesta operator.
Pokoknya sabar, Bar. Jadi siapkan diri Anda, jangan lupa mendaftar dan mengikuti tes dengan sebaik mungkin. Mungkin itu baik. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ups, ngopi bareng. Ya. Pinternya juga bareng. Sudah dimati Iri? Sudah dimati Iri? Bar. Ketik lagi rekamannya Ri. Jangan dimati ke siano ingatnya. Rekamannya. Kalau rekamannya telah dimati kan buka helm ini panas. Panas es. Sejam lebih.